Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lazismu dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dengan sahabat yang luar biasa ini, ya. Namanya Mas Andi Ferianto, ya, atau lebih kerennya dipanggil Mas Ferry, ya. Usianya 19 tahun ngakunya. Hah? Oh, tapi ditambah berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu, ya. Memang baby face. Tapi beliau ini orang yang luar biasa. Sekedar pengantar, kami beritahu kepada sobat Lazismu semua, Mas Ferry ini dulunya seorang JM. Apa JM? General Manager sebuah perusahaan. Ya, nanti saya ingin tahu karena kita tidak sedang menginterview atau berdiskusi dengan seorang JM, tapi beliau ini juga adalah seorang pengusaha yang saat ini juga bekerja sama dengan Lazismu dalam program yang namanya Laundrymu. Nah, Mas Ferry, sebelum kita diskusi atau berbincang terkait dengan Laundrymu, ya, saya ingin tahu dulu katanya JM. Nah, JM di mana dan kenapa? Dan kemudian kok tiba-tiba apa akrobat atau banting setir atau gimana ini? Atau mungkin ada motivasi yang lain? Nah, tiba-tiba mulai sebuah usaha. Ya, sudah 2 tahun yang silam saya memang pernah di sebuah perusahaan ekspedisi ternama. Perusahaan ekspedisi, ya? Iya, perusahaan ekspedisi. Nama nasional, ya? Nasional, benar sekali. Bahkan lingkupnya sudah, jalurnya juga sudah internasional. Oh, jalur internasional. Berarti besar ini. Berskala besar seperti itu, dan saya kira cukup terkenal untuk di domestik gitu. Itu. Ya, ya. Kurang lebih hampir 10 tahun saya sudah bekerja di situ, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign, mundurkan diri kira-kira tahun 2018 waktu itu pas. Oh, sekitar 2 tahun atau 3 tahun, ya? 3 tahun kurang lebih. 3 tahun ini, ya. Kenapa Mas kok resign? Padahal posisinya JM, ya? Ya, waktu itu JM itu posisi tertinggi, ya? Sudah, alhamdulillah sudah level tertinggi waktu itu. Oh, di perusahaan, ya? Di perusahaan. Itu lingkup Jawa Timur atau Jember? Untuk wilayah Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso. Oh, berarti ada 4 kabupaten ya, yang dibawahi oleh perusahaan ekspedisi ini, ya, dan sampean JM-nya. Benar. Posisi puncak, gaji tentu Pastinya. pasti tentu, ya, berkali-kali lipat dari UMR, ya. Dan inventaris dan segala macamnya sudah. Fasilitas luar biasa. Kemudian ditinggalkan. Atau mungkin memang sudah menyiapkan diri ini untuk usaha yang akan dikembangkan ini, sehingga pada saat jadi JM sudah invest, tabung, atau bagaimana, atau mungkin tiba-tiba aja koprol gitu, ya. Iya. Sebenarnya memang tidak ada persiapan khusus waktu itu, karena kalau boleh saya sampaikan, resign itu sebenarnya ada dua opsi sebenarnya. Saya panggil Pak aja biar lebih akrab, ya. Mas. Kita kan masih benar. Karena saya lebih menghormati soalnya. Ya, 2 opsi menurut saya. Itu bisa karena tuntutan atau juga karena pilihan waktu itu. Dan saya lebih memutuskan untuk pilihan waktu itu. Memilih, ya? Iya, memilih resign, pastinya dengan banyak pertimbangan, ada motivasi, ada keinginan, ada cita-cita di situ, sehingga saya harus memilih untuk lepas dari status karyawan, walaupun tanda kutip waktu itu adalah seorang general manager waktu itu. Karena melihat kedepannya saya punya cita-cita, saya punya keinginan, impian, dan masa depan buat keluarga. Mau sampai kapan saya harus jadi karyawan, benar. Mungkin masih muda, benar. Karena waktu itu sempat sudah era masa emas, saya bilang waktu itu.
memang kita tidak melihatnya di usia 35 dan segala macam, tidak sempat terpikirkan masa itu Pak. Jadi saya apa mau resign karena dengan segala fasilitas yang saya nikmati waktu itu menutup angan-angan atau masa depan dan segala macamnya. Sehingga pada usia menginjak angka 40, mungkin setengah abad ya, sudah pola pikir sudah mulai berubah seperti itu. Sehingga saya harus punya masa depan yang harus saya sendiri untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang saya cintai gitu, untuk bisa saya bangun sendiri seperti itu. Mungkin juga terinspirasi sama ini ya, Bob Sadino ya. Iya, bisa jadi. Setinggi apapun posisi sampean di sebuah perusahaan, nah saat ini kan posisinya paling tinggi, tapi statusnya tetap karyawan. Tapi sekecil apapun usaha Anda, sampean bosnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi penyemangat bagi sobat Lazismu semua, bahwa jangan takut untuk memulai usaha. Cuma pertanyaannya begini Mas Ferry, tentu banyak hal orang itu berusaha karena keinginan ya, karena juga hobi mungkin, karena juga warisan ya, karena bapak ibunya pengusaha sesuatu apa dia melanjutkan aja, atau mungkin karena ini yang menarik ya, the power of kepepet. Nah Mas Ferry ini yang mana ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ada dua opsi waktu itu bisa karena memang ada tuntutan di situ dan juga ada pilihan. Akhirnya seiring waktu itu antara tuntutan dan pilihan, saya akhirnya memutuskan untuk berhenti, meninggalkan saya, dan akhirnya memilih untuk saya harus mandiri, punya usaha sendiri untuk mencapai keinginan cita-cita saya sendiri. Langsung ke laundry Bu? Laundry? Tidak juga Pak. Tidak juga. Oh, berarti belum laundry? Belum. Karena memang waktu itu tidak ada planning, tidak ada suatu apa-apa, tidak ada gambaran. Karena mungkin saya kalau boleh flashback sedikit, artinya masa itu saya masih bekerja dengan usia 35 itu lebih mementingkan kerja baru ibadah seperti itu. Kerja ibadah gitu. Sehingga pada masa pertengahan abad sudah mulai banyak kegiatan kerohanian yang saya ikuti waktu itu, sehingga konsepnya sudah berubah menjadi ibadah kerja, dan itu yang akhirnya merubah pola pikir saya. Kok lebih nyaman dengan mengutamakan ibadah kerja seperti itu, lebih tenang. Nah, hal itu yang akhirnya memotivasi saya sendiri gitu, oh kalau begitu benar sekali. Apa yang harus saya lakukan sehingga saya lebih menyamankan dengan hati ya Pak ya, dengan perbanyak ibadah tapi tidak tuntut dengan suatu pekerjaan. Kalau dulu kan seakan-akan saya sulit untuk lebih karena kesibukan dengan pekerjaan, dengan meeting, target, sehingga ibadahnya dinomorduakan. Setelah saya lebih nyaman dengan akhirnya ibadah kerja, Allah ngasih petunjuk. Akhirnya usaha itu adalah salah satu jalan yang dimiliki, seperti mungkin yang juga disunahkan Rasulullah lebih mengutamakan berdagang seperti itu. Saya coba awalnya dengan banyak belum segitu banyak sebenarnya. Kita dengan istri memproduksi kue, jajanan rumahan seperti itu. Kemudian saya sambil untuk keliling masuk ke warung gitu. Sampai akhirnya saya jualan metode online yang lagi sekarang booming ya Pak. Itu, dan kemudian akhirnya terpilih, Allah ngasih nunjuk untuk ke laundry ini. Sekarang masih masa perkembangan karena laundry. Kenapa kemudian kita lihat ya bahwa usaha laundry ini yang lebih menonjol dibandingkan usaha-usaha sampean yang lain? Ya tentu sampean mungkin tadi basicnya itu adalah berdagang, itu ada banyak hal yang diperjualbelikan. Nah kemudian kenapa dan usaha laundry ini yang kemudian menjadi menonjol? Karena mungkin orang bisa meniru, orang bisa belajar, tapi tidak semua orang memiliki rezeki yang sama dalam sebuah usaha yang sama. Nah Mas Ferry, kenapa kemudian laundry? Dan apakah memang waktu itu langsung punya alat ya, punya
lengkap gitu ya, mungkin atau mungkin tempat yang strategis dan sebagainya. Atau ya apa? Ya, sama sekali juga sebuah usaha laundry ini memang tidak ada planning, tidak ada sebuah perencanaan khusus yang waktu itu yang memang saya persiapkan. Akhirnya memang saya melihat potensi laundry ke depannya. Banyak teman-teman di laundry juga menyarankan selama orang pakai baju gitu, pasti banyak menggunakan jasa laundry. Seperti itu prinsipnya. Karena kebutuhan, bukan kebutuhan primer sebenarnya, sekunder ya Pak ya. Yang saya lihat potensinya ke depan yaitu tadi, selama orang pakai baju saya kira kebutuhan laundry akan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga saya mencoba itu ide bisnis ya, iya, sederhana ya, seperti bener. kuliner ya. Ya. Selama ada orang butuh makan, pasti ada laku. Ya, benar. Pasti ada konsumen di situ yang masih membutuhkan. Nah, seperti itu. Awalnya hanya sebuah mesin cuci berkapasitas 8 kilo yang saya miliki. Satu mesin cuci berkapasitas 8 kilo. Mesin cuci keluarga dulunya. Awalnya iya, saya gunakan untuk gitu. Jadi alatnya ada itu. Alat sesederhana itu saya pergunakan, dan ternyata dari situlah kemudian saya banyak belajar bagaimana prinsip laundry sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar mencuci, lipat ataupun setrika selesai seperti itu. Dan banyak metode, cara dan operasional bagaimana sehingga proses laundry itu dari tahapan-tahapan itu menjadi sebuah produk laundry yang bisa dijual ke masyarakat. Seperti itu. Belajarnya di mana? Saya awalnya memang otodidak. Setelah ini saya memperdalam di media online seperti di YouTube. Akhirnya saya banyak teman. Kemudian saya ikut komunitas, itu ada perkumpulan, dan ada juga yang bantu saya langsung secara keilmuan, secara pribadi, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya banyak kolega, banyak teman, itu. Sampai akhirnya saya dipertemukan juga dengan Lazismu di sini. Nah, itu. Apa hubungannya Lazismu dengan laundry? Nah, nanti akan kita tanyakan lagi. Cuma ini apa yang ingin menarik lagi, omset pertama usaha dari laundry ini berapa Mas Ferry? Karena begini Mas Ferry, belum dijawab ya. Biasanya orang ketika berusaha, memulai usaha, tentu semangat sehari 2 hari, bahkan misalnya jualan gitu ya, sehari tidak ada yang beli dia masih tertawa, 2 hari ya dia masih bisa bercanda, 3 hari dia sudah mulai bingung ya? Seminggu udah ada yang beli sama sekali, bisa jadi stres ditutup itu. Iya kan? Nah ini kira-kira bagaimana nih trennya, anunya, dan perkembangan awalnya lah, sama awal-awal itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau lihat sukses ya menjadi tidak penting ya, bukan tidak penting ya, tidak terlalu menarik. Orang kan harus lihat di dapurnya ya, dapurnya laundrynya Mas Ferry. Ya cukup berat juga Pak. Bagaimana tidak saya harus menceritakan, mungkin nantinya ini menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua. Dimanapun apapun usahanya, jangan sampai pernah putus asa. Saya yakinkan bahwasanya rezeki itu Allah yang menjamin, seperti itu. Tinggal bagaimana kita ikhtiar menjemputnya ya. Menjemputnya, kita berusahanya menjemputnya, seperti itu. Karena pada prinsipnya waktu itu hal yang sangat saya lupakan adalah tata cara bersyukur aja waktu itu Pak. Itu jadi Mas Kamil lupa bersyukur saja pada saat saya sudah sekali ya. Oke, akhirnya pada tahap awal saya membuka laundry itu yang saya lakukan adalah mempromosikan dari lingkup kecil keluarga dulu, dari teman-teman dekat dulu, seperti itu. Dari pelanggan ya? Pelanggan, benar sekali. Karena bagaimana responnya Mas? Awalnya banyak support, banyak memberikan motivasi juga, dan ada juga yang akhirnya tertarik dengan apa yang saya sampaikan dalam usaha saya di laundry itu. Di awal-awal ya memang mungkin membuat seorang pengusaha itu down ya. Berapa persennya? Katanya sampai 10 juta. Ya itu mungkin sebuah cobaan bagi seorang pengusaha muda ya, pengusaha yang baru.
Saya itu hanya dapat 10 kilo. 10 kilo 10 kilo sehari dengan berapa itu kira-kira nominalnya? sekitar 30-40 ribu, dikatakan sekitar itu. 40.000 ya, Ya, itu omset ya. omset, Nah, benar. kira-kira keuntungan Separuh Separuhnya kita ya. ya, separuh itu. berarti 15 atau 20.000 ya. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya ya, tadi sudah disinggung apa sih hubungannya lazismu dengan laundry yang kemudian dikawinkan menghasilkan laundrymu. Apa itu laundrymu?